Perkenalkan, nama saya Daniel Senur Begina Batubara dari kelas 11 TKRW 1 absen 9 asal sekolah SMK Bunda Satria Wangun. Di sini saya akan mempresentasikan peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antara bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dengan negara. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antara negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. A. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. B. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada alinea keempat. 4. Politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat ataupun blok timur. Garis besar politik Indonesia tentang ketidakberpihakan atau non-aligmen berdasarkan sejumlah dokumen sebagai berikut. A. Tanpa mengikat diri pada fakta-fakta militer yang ada. B. Menjauhkan diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa secara kekerasan dan tekanan. C. Menghapus penjajahan. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok dalam kurung barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain. 1. Indonesia memprakarsi KAA pada tahun 1955 yang diikuti dari negara Asia dan Afrika. 2. Indonesia memprakarsasi gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. 3. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN, APEC. 4. DII. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral dalam kurung dua negara, kerjasama regional dalam kurung dua atau lebih negara di suatu kawasan, dan kerjasama multilateral dalam kurung banyak negara. Berikut kerjasama tersebut contohnya. 1. Kerjasama bilateral yang memiliki 5 kerjasama. Yang pertama, kerjasama RI atau dengan Vietnam. Yang kedua, kerjasama RI India. Yang ketiga, kerjasama RI Jepang. Yang keempat, kerjasama RI Argentina. Yang kelima, kerjasama RI Afrika Selatan. Kerjasama RI S. Summit. Indonesia memperakasai EAS, salah satunya upaya memberantas ilegal penangkapan ikan secara ilegal. Upaya ini membantu Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia dan upaya pengembangan kerjasama di bidang maritim yang bersifat komprehensif di kawasan Asia Timur. B. Southwest Pacific Diagonal atau SWPD merupakan forum yang digagas oleh Indonesia sebagai upaya menjembatani sekaligus mempererat hubungan antara negara-negara di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya yang berbatasan dengan Indonesia bagian timur.
3. Kerjasama multilateral. A. Konvensi Asia Afrika. KAA atau Konvensi Asia Afrika adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki persamaan nasib, yaitu sebagai bekas negara jajahan. B. Peace Building Commission atau bisa disebut PBC, sebuah badan penasihat antar negara dari PBB untuk isu-isu pembangunan perdamaian. Sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobi, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. A. Diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. B. Negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. C. Lobi. Lobi merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. D. Propaganda. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. E. Ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditandatangani oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Selain itu, sarana ekonomi dapat dipakai dengan keadaan perang. F. Kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. 3. Indonesia menjadi anggota sejumlah lembaga di bawah naungan PBB seperti Dewan Sosial dan Sosial Perserikatan, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan lain-lain. 4. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB periode 2015-2018 setelah sebelumnya memegang jabatan yang sama pada tahun 2012-2014. 5. Indonesia telah berpartisipasi aktif bagi pengembangan dan implementasi norma-norma perlindungan HAM dalam sektor bisnis di tingkat internasional maupun nasional. 2. Peran Indonesia di ASEAN. A. Pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 28 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. B. Peran Indonesia di ASEAN. Peran aktif Indonesia di ASEAN ditunjukkan dalam hal-hal berikut, antara lain: 1. Selain sebagai satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama kali di Bali pada tahun 1976. 2. Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak tanggal 7 Juli 1976. 3. Indonesia memandang penting perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN dan sekitarnya, termasuk terkait sengketa batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan. 4. DII (lihat buku paket PKN kelas 11). Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Daniel Sanur Baginda Batubara undur diri. Terima kasih. 3. Indonesia menjadi anggota sejumlah lembaga di bawah naungan PBB seperti Dewan Sosial dan Sosial Perserikatan, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan lain-lain. 4. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB periode 2015-2018 setelah sebelumnya memegang jabatan yang sama pada tahun 2012-2014. 5. Indonesia telah berpartisipasi aktif bagi pengembangan dan implementasi norma-norma perlindungan HAM
dalam sektor bisnis di tingkat internasional maupun nasional. 2. Peran Indonesia di ASEAN. A. Pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 28 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. B. Peran Indonesia di ASEAN. Peran aktif Indonesia di ASEAN ditunjukkan dalam hal-hal berikut antara lain. 1. Selain sebagai satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama kali di Bali pada tahun 1976. 2. Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak tanggal 7 Juli 1976. 3. Indonesia memandang penting perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN dan sekitarnya, termasuk terkait sengketa batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan. 4. DII dalam kurung lihat buku paket PKN kelas 11. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Daniel Sanur Baginda Batubara undur diri.